Ciri-ciri permasalahan klien yang mengharuskan seorang konselor menggunakan teknik terapi realitas. Ada seorang siswa yang mempunyai nilai dengan rata-rata semester 1 7,5, semester 2 70, dan begitu dengan semester selanjutnya. Siswa tersebut mempunyai keinginan mendalam ingin masuk ke sebuah fakultas kedokteran UGM. Tetapi secara logika, dengan nilai seperti itu tidak mungkin bisa memasuki fakultas kedokteran, di mana siswa itu pun mengetahui bahwa nilai untuk memasuki fakultas kedokteran harus mempunyai nilai dengan rata-rata 90 ke atas. Dengan kasus tersebut, konselor menggunakan teknik terapi realitas, di mana teknik ini dianggap teknik yang cocok digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Karena terapi realitas ini berfungsi sebagai guru dan model serta mengkonfrontasi klien dengan cara-cara yang bisa membantu klien menghadapi kenyataan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tanpa merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Selain itu juga terapi realitas dapat mendorong individu untuk mengembangkan tingkah laku yang lebih realistik agar dapat mencapai kesuksesan. Selanjutnya, ciri-ciri permasalahan klien yang mengharuskan konselor menggunakan teknik rasional emotif behavior therapy. Ketika seorang konseling datang menemui konselor dengan masalah dirinya karena kesombongan dari dirinya sendiri, teman-temannya enggan berteman dengan dia. Kasus di atas adalah salah satu ciri permasalahan klien. Konselor harus menggunakan teknik rasional emotif behavior therapy karena REBT juga merupakan salah satu psikoterapi yang dapat diberikan pada klien yang mudah merasakan kecemasan dengan tujuan umumnya adalah mengurangi keyakinan irasional dan menguatkan keyakinan yang rasional yang dapat efektif pada dirinya maupun terhadap orang lain melalui pembelajaran dan lanjutan kognitif emosi dan perilaku. Ciri-ciri permasalahan klien yang mengharuskan konselor menggunakan teknik analisis transaksional. Misalnya masalah seorang remaja memiliki masalah dengan kedua orang tuanya sehingga masalah tersebut menyebabkan dia malas untuk bersekolah. Konselor mengambil teknik yang akan digunakan untuk menyelesaikan kasus ini dengan teknik analisis transaksional. Mengapa? Karena menurut konselor, teknik ini dapat digunakan untuk si konseling seperti yang kita ketahui bahwa teknik analisis transaksional menekankan aspek-aspek kognitif, rasional, behavioral, dan berorientasi kepada peningkatan kesadaran sehingga klien akan mampu membuat keputusan-keputusan baru dan mengubah cara hidupnya. Ciri-ciri permasalahan klien yang mengharuskan konselor menggunakan teknik client-centered therapy, di mana seorang konseling datang dengan masalah, yaitu ada seorang anak di salah satu sekolah. Beliau anak yang sangat pintar, tetapi dia memiliki kekurangan fisik cacat. Teman-temannya sering mengolok-oloknya. Kondisi yang dialami Dina di lingkungan sekolah menimbulkan rasa putus asa terhadap kehidupannya, sehingga memberikan penilaian negatif terhadap takdir Robnya. Dengan berbagai permasalahan tersebut tentu sangat mempengaruhi keadaan psikologis Dina yang sempat berencana untuk berhenti sekolah. Konselor menggunakan teknik client-centered therapy yang menurut konselor teknik ini bisa digunakan untuk proses konseling seperti yang kita ketahui bahwa teori client-centered merupakan suatu pendekatan terapi yang tetap dan tuntas. Ciri-ciri permasalahan klien yang mengharuskan konselor menggunakan teknik Gestalt, di mana seorang konseling mengalami kecewa yang mendalam akibat sering membuang-buang waktu untuk mengerjakan tugas kuliah, sehingga dia harus menuntaskan nilai mata kuliah yang belum lulus sebagai syarat TA, sehingga waktu untuk lulus yang dia impi-impikan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Konselor menggunakan teknik Gestalt karena menurut konselor teknik ini cocok untuk klien. Teknik Gestalt ini konselor membantu klien untuk secara jujur memandang pada dirinya sendiri dan menentukan pilihan tentang cara bagaimana agar bisa terjadi perubahan dalam hidupnya. Konseling dapat membawa diri mereka sebagai pribadi ke dalam setiap sesi konseling. Gestalt juga membantu meningkatkan kesadaran klien akan semua perasaan-perasaan yang mungkin selama ini klien ingkari.